kalau Sunan sendiri kan how to build brand ini, how kita bangun menjadi brand yang berkarakter. Artinya kita harus terlibat di dalam dinamika kota Solo. Semua kita atur ya dalam konteks tidak hanya sekedar value event itu punya dampak, tetapi juga kita juga mengukur bagaimana impact terhadap brand. Tapi ya lepas daripada itu saya punya intuisi sih. Ya kan mungkin panjang waktu yang ada di situ membuat kita punya feeling ini akan jadi sesuatu atau tidak. Selamat pagi Sobat Expose yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Yuniati dalam Economic Chat Solopos Media Group. Hari ini studio Solopos Media Group kedatangan seorang perempuan inspiratif. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau sangat aktif luar biasa kalau bicara soal pariwisata dan perhotelan kota Solo, beliau adalah jawarannya. Beliau adalah General Manager The Sunan Hotel Solo, yakni Mbak Retno Wulandari. Saya langsung akan menyapa ya rekan-rekan semuanya. Selamat siang Mbak Retno. Selamat siang Mbak Ika. Gimana kabarnya, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Beliau karirnya cemerlang, selalu naik gitu. Perjalanannya luar biasa, perjalanan karirnya. Kenapa saya bilang begitu? Dulu kita mengenal Mbak Retno ini sebagai, bisa dibilang sebagai media darling juga ya Mbak ya, dulu ketika masih menjabat sebagai humas ya. Marketing communication ya. Oh iya, marketing communication juga boleh, public relation. Iya, di Sunan juga, dan sekarang kita mengenal sebagai GM. Dan kalau dibilang Sunan ini cukup dikenal sebagai hospitality-nya yang luar biasa sejak dulu. Jadi ketika hari ini Sunan mendapatkan penghargaan sebagai Best Brand dalam kategori Hotel Bintang Premium di ajang Solo Best Brand and Innovation SBBI 2024, ini saya nggak kaget sebenarnya. Kalau Mbak Retno gimana? Kaget nggak sih ketika kemarin mendapatkan penghargaan yang seprestisius itu? Ya, alhamdulillah kagetnya atau tidaknya sebenarnya lebih ke ini aja, lebih bersyukur aja ya. Surprise juga karena ini pasti ada satu capaian yang buat kita bisa mengukur kinerja kita, bahwa selama ini pengukuran kita secara internal itu tervalidasi oleh survei secara eksternal. Gitu. Jadi kan lebih komplit ya. Walaupun kita juga punya internal pengukuran sendiri. Ya. Sudah sesuai ini ya, berarti sudah sesuai ekspektasi juga ya, dari internal. Memang yang ditargetkan itu. Jadi masih harus terus diimprove. Nggak selesai sampai di situ. Masih terus harus diperbaharui, kemudian istilahnya diadaptasi dengan perubahan. Ini kan karena digital ya. Itu di sosial media ataupun teknologi online yang luar biasa saat ini, cepat banget gitu. Tapi memang selama ini Sunan selalu adaptif ya Mbak. Ya. Yang sekarang kemudian concern pada pengembangan digital itu sejak kapan? Bayangkan ketika tahun 2008 kita udah bicara itu. Lama banget 2009 kita udah punya blog. Blog corporate. Terus influencer itu udah dari tahun-tahun itu kita. 2008? Iya, 2008, 2009 itu sudah memakai influencer. 2010 kita sudah punya blogger-blogger yang food blogger. Itu kan sama dengan influencer pada hari ini. Yang lebih spesifik ya. Untuk bercerita tentang makanan-makanan yang kita punya. Kemudian didistribusi di platform blog yang pada saat itu lagi hits ya. Nah artinya bahwa kita sudah menyadari betul betapa ini akan menjadi masa depan pemasaran. Berarti sejak 2008 memang sudah sadar bahwa brand digital ini adalah masa depan dari pemasaran. Betul. Dan namun kita juga menyadari betul bahwa karena kita punya pola yang namanya IMC ya, Integrated Marketing Communication, bahwa itu ada 360 derajat komunikasi pemasaran. Artinya bahwa offline itu pun itu tidak bisa hanya berdiri sendiri, tapi juga harus dilengkapi dengan online. Online pun itu tidak bisa hanya online saja, tapi harus ada offline, ada brand aktivasi juga. Karena real kita harus bersentuhan. Tamu tidak hanya bisa di engage dengan digital aja gitu, tapi offline-nya, aktivasi offline-nya itu harus punya daya dukung. Jadi ini saling melengkapi. Bukan saling meninggalkan. Gitu. Benar, melengkapi. Dan ketika mungkin orang tertarik di online, kemudian ketika datang hospitality-nya juga luar biasa. Harus divalidasi kan, harus diverifikasi ketika mereka check-in apa betul sih apa yang dikabarkan para influencer yang ada di online itu istilahnya terjawab ketika mereka yang benar-benar action melakukan stay di Sunan atau makan di Sunan atau kabar-kabar online ini terverifikasi nggak sebenarnya.
di dalam pelayanan. Tapi ketika 2008 sudah mulai ada ide ya, sudah mulai concern bahwa kita harus pengembangan digital. Itu karena dulu riset juga atau gimana tuh Mbak? Karena 2008 menurutku masih cukup manual sebenarnya. Semua orang tuh masih belum menyadari. Iya, bahkan waktu itu kan saya menjadi koordinator dari dan founder jadi Pro Solo ya, Public Relation Solo Raya. Itu udah dibicara di salah satu hotel waktu itu, temanya dengan menghadirkan beliau-beliau yang saat ini menjadi petinggi-petinggi online. Almarhum Pak Lukman itu pernah kita ajak sharing, kemudian Doro Kakung, yang sekarang kan menjadi suhu-suhu online ya. Kemudian banyak yang Mbak Wiwi Wai itu juga pernah kita ajak sharing. Artinya apa? Bahwa kita menangkap bahwa ini nanti pasti akan menuju ke sana. Dan kenapa kita bisa ngerti? Ya kita belajar terus ya. Kebetulan waktu itu saya masih menggawangi marketing communication atau public relation. Ya jadi saya berurusan tentu dengan bagaimana menempatkan brand ini di platform yang tepat untuk menjawab tantangan zaman. Gitu. Berarti kemarin ketika masa pandemi 2 tahunan cukup terjal terjal menurut saya, itu Sunan udah cukup siap ya dengan itu. Sangat. Nah ini yang justru momentum ya, karena pada saat pandemi itu kita juga mendapatkan penghargaan dari Makpres dan Kementerian Pariwisata ya, sebagai tentang aktivasi kita juga, karena kita meluncurkan Sunan Institute. Justru pada saat pandemi, pada saat itu kita bingung bagaimana kita harus menyentuh customer, sementara ada aturan itu tidak diperkenankan untuk bersentuhan secara langsung, tidak boleh check in. Tapi kan kita punya kepentingan untuk merawat pelanggan ya, secara emosional. Bagaimana kita mengabarkan mereka, menyampaikan bahwa kita masih ada, produk-produk apa yang bisa mereka istilahnya mereka nikmati di masa online gitu. Karena hotel juga pada saat itu kan tidak beroperasi secara penuh gitu, walaupun kita tidak pernah tutup 1 hari pun di masa pandemi. Justru kemudian kita mencoba merumuskan apa yang namanya Sunan Institute, yang ini mendapatkan apresiasi luar biasa karena pada saat itu sebenarnya idenya sederhana. Platform yang kita bisa gunakan adalah Instagram. Instagram Sunan itu followersnya cukup banyak gitu. Dan itu jelas mereka followers berarti itu market kita. Kemudian kita bikin yang namanya istilahnya kabar tentang hotel kita. Jadi pada saat itu kita menggunakan tema-tema misalnya bagaimana di masa pandemi kita bisa menyimpan makanan secara efektif, memasak dengan apa yang sumber makanan yang ada, hal yang seperti itu. Terus kemudian dari sisi engineering harus bagaimana gitu supaya efisien, terus bagaimana mengatur keuangan gitu. Itu dari deep head kita, dari internal kita. Kemudian berkembang karena ternyata diminatin dan belum pernah ada di Solo waktu itu. Dan nasional juga jarang yang melakukan live Instagram pada saat itu. Belum terlalu ramai. Akhirnya itu menjadi kalau orang Jawa bilang keriwilan jadi grojokan gitu ya. Itu kecil yang kita anggap jadi gede. Menghadirkanlah narasumber tamu. Karena isunya itu kita angkat berbeda-beda. Ada isu kesehatan, kita pernah ngadirin Dokter Tita. Hampir semua pernah. Pak Wali pernah live Instagram di situ ketika beliau ingin menyampaikan satu informasi publik Domanuto itu ya ingat kan yang jadi meme lumayan rame. Iya, meme rame kan, itu juga disampaikan lewat platform itu. Jadi seperti media gitu ya. Jadi menjadi ajang untuk berkomunikasi. Terus kemudian juga pernah waktu itu Bu Gubernur Bu Atikoh Ganjar juga menyampaikan tentang isu-isu perempuan. Nah, narasumbernya itu keren-keren gitu, termasuk yang Doro Kakung juga pernah menyampaikan di situ, dan itu rutin Mbak. Setiap hari itu ada dengan berbagai macam narsum gitu sampai berapa setengah tahun mungkin ya, itu aktivasinya luar biasa. Kemudian saya combine dengan webinar. Waktu itu juga belum tren webinar gitu, kita masih dengan belajar pakai Zoom pertama, terus bagaimana bikin kamar untuk webinar dan sebagainya. Itu kita menyelenggarakan webinar itu. Waktu itu kita collab dengan IHGMA, kolaborasi Indonesia Hotel General Manager Association. Nah, kita bikin series webinar. Itu semua yang eksekusi anak-anak Sunan. Gitu. Nah, dengan tema-tema yang ada. Nah, artinya kita kan online friendly dan menjawab tantangan pada masa pandemi, brand ini masih ada. Gitu. Tapi kalau banyak banget ya ternyata aktivasi atau aktivitas yang dilakukan pada saat pandemi, dan kalau saya lihat ini kayaknya ada nggak sih Mbak kaitannya dengan pendapatan Sunan pada saat itu, atau memang concernnya bukan itu, concernnya adalah untuk maintain engage. Ya.
Ada, karena kami juga waktu itu bikin apa yang namanya tuh masker. Oke. Masker yang tulisan dilukis sendiri oleh karyawan gitu. Jadi ada revenue di situ. Terus kemudian kita kan ada yang makan yang kita deliver ke rumah masing-masing gitu Aku dulu kan. ingat Sunan bikin ini ya, promo-promo yang seperti itu. Tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya kami masih bisa bernafas pada masa itu. Karena memang situasinya tidak seperti hari ini kan. Waktu pandemi itu udah bener-bener luar biasa, mencengangkan. Iya, gitu. kalau dari mungkin orang yang nginep juga sedikit ya waktu itu. Sangat sedikit gitu. Tapi artinya ketika bicara soal bisnis hotel, ternyata nggak hanya soal orang menginap aja ya, edukasi soal isu perempuan, soal bagaimana jadi platform publik, soal COVID itu juga penting ya. Penting, karena pada masa itu bagaimana kan kalau Sunan sendiri kan how to build brand ini, how kita bangun menjadi brand yang berkarakter. Jadi kan sebenarnya branding itu mungkin sederhana atau mudah buat orang, tapi yang paling susah adalah membangun brand yang berkarakter. Artinya memberi roh, memberi roh terhadap si merek ini supaya dia punya nyawa, seolah-olah menjadi manusia yang seperti apa, gitu. Nah kita kan sudah clear di situ ya bahwa tagline kita Solo ya Sunan. Artinya kita harus terlibat di dalam dinamika kota Solo, ya tentu saja yang positif ya, mengapresiasi, memberi ruang, mengapresiasi kepada seniman-seniman atau mereka yang berprestasi di kota ini, itu jadi bagian. Terus kemudian ketika mereka check in di Sunan, itu mereka melihat Solo dalam miniaturnya, dari sisi hospitality, dari sisi makanan, dari sisi produk yang Solo banget. Nah, otentisitas ini yang kita angkat. Justru lokalitas itu yang kita menjadikan hotel ini punya diferensiasi dengan tentu saja kemasan modern, kemasan kekinian yang bisa membuat ibarat kata tradisi kekinian. Tradisi kekinian di Sunan. Gitu. Miniaturnya Solo dan tradisi kekinian. Karena konsep eventnya juga seperti itu kan. Kami menghadirkan Didi Kempot gitu. Itu hotel pertama kan yang berani untuk mengambil itu, tetapi kita packaging. Didi Kempot live in concert gitu kan. Kemudian kalau kita misalnya kayak gembira lokal kita packaging pakai DJ gitu. Nah artinya bagaimana kita mengemas sesuatu yang konten lokal ini menjadi relevan. Nah itu kan tugas kita sebagai pemasar gitu. Tapi itu ternyata panennya setelah pandemi Mbak atau gimana? Semua yang diupayakan saat pandemi dengan Sunan itu menginvest sesuatu itu karena ya tadi dengan tagline itu kan kita terjemahin ya, karena Solo ya Sunan itu otomatis keterkaitan kita dengan entitas bisnis stakeholder yang ada di kota Solo itu kuat, mungkin lebih kuat daripada yang tempat yang lain karena kita punya komitmen dalam tagline tersebut ya. Hal-hal yang dulu mungkin tidak dipikirkan menjadi target pasar kita karena ada pembatasan itu apa Mbak namanya dulu ya, yang nggak boleh ke kota keluar kota itu pada saat itu kan kita hanya bisa berputar di kota Solo sendiri. Justru karena kita investasinya berupa hubungan baik yang pada saat itu tidak kita tujukan untuk semata-mata untuk bisnis, itu bisa kita nikmati. Oh sekarang ya? Iya, pada saat pandemi itu mereka oke, dengan Sunan udah familiar. Bukan mencoba yang pertama pandemi langsung kita grab, enggak. Tapi kita sudah nanam. Dan kita sudah memetik buahnya pada saat itu. Ya karena apapun kita sudah melakukan satu proses ke komunitas ya, itu engage sekarang bagus ya kan. Kemudian pemerintah kota juga hubungan yang sangat bagus. Kemudian semua stakeholder, kunci kota Solo, tetangga bahkan. Nah artinya itulah yang kita bangun sehingga pada masa pandemi ya kita bisa melewati bersama-sama. Gitu. Dan panennya sekarang artinya dulu ketika pandemi sudah ada tercipta kebersamaan dan para relasi itu ketika sekarang bikin banyak kegiatan otomatis Sunan ya. Dari andalan. Maksudnya mungkin lebih ini ya lebih bisa istilahnya mengerti dan memahami apa yang kebutuhan mereka juga. Kebutuhan dari market itu sendiri dengan berbagai karakter. Ya. Kalau sekarang masih dipertahankan nggak sih Mbak itu selain soal bagaimana fasilitas di Sunan yang selalu dimaksimalin ya, tapi soal bagaimana bikin konten-konten yang di luar isu hotel masih sering. Masih, karena itu ciri khas kita. Contohnya kita mengambil isu batik ini. Pakai batik, pakailah budaya sebagai sebuah kebanggaan gitu ya. Terus kemudian Sunan berkebaya. Itu kan sebuah isu budaya ya sebenarnya. Siapa yang merawat ini kalau bukan kita? Nah kalau kamu ngakunya tagline-nya Solo ya Sunan ya angkat dong ya kan. Nah sebelum kita bicara tentang kebaya, Gus untuk bagaimana itu menjadi
milik UNESCO. dunia UNESCO itu kita sudah ada. Kita meluncurkan Sunan Berkebaya. Oke. Ya kan, waktu itu sama Bu Waljina. Artinya kita melihat bahwa tadi pengembangan karakter, kemudian juga bagaimana kita terlibat di dalam Sunan Institute itu dengan Sunan mengajar. Kita masih melakukannya sampai dengan hari ini. Kegiatan CSR yang rutin setiap bulan itu kita mesti ke teman-teman yang panti asuhan, jumpu dan sebagainya itu rutin kita lakukan. Nah, itu bagian dari perjalanan kita sebagai sebuah brand ya, yang tidak hanya berbicara masalah profit semata, tapi juga bagaimana peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita. Gitu. Syukur-syukur kan pasti bisa menginspirasi. Kita juga menjadi hotel penggiat literasi dengan meluncurkan perpustakaan digital pertama. Ya. Nah, itu kan kepedulian kita terhadap literasi. Itu kan kita coba untuk mengambil satu isu-isu yang emang itu berguna, bermanfaat dan bisa kita bantu. Oke. Sebenarnya kalau saya juga jadi salah satu bagian dari ketika kemarin melakukan riset digital gitu. Yang dilihat tidak hanya bagaimana keaktifan sebuah hotel dengan kirim rilis, tidak hanya itu, tapi bagaimana sebuah brand atau merek ini diperbincangkan dengan berbagai aktivitasnya gitu. Mulai dari Sunan punya perpustakaan digital dan berbagai event value gitu. News-nya ya. Value news-nya seperti itu. Nah, tapi salah satu yang cukup ramai kemarin saya lihat yang kemudian itu bikin Sunan ternyata nilainya jadi cukup tinggi adalah Sunan pernah bikin salah satu acara dengan salah satu komunitas. Saya tidak mau menyebut itu apa, tapi ternyata engagementnya itu cukup tinggi. Nah, apakah selama ini emang Sunan selalu bidik, aku pengen komunitas A, B, C, D ini kayaknya engagementnya bakal tinggi. Ada hitung-hitungannya gitu. Ada nggak sih Mbak? Atau? Ada, jadi event pun kita ngitung. Jadi misalnya ya, Didi Kempot kita ambil pada saat itu ketika rame di sosial media. Saya ngambil waktu itu jangan sampai lebih dari November karena saya mau yang pertama. Gitu. Itu dengan hitung-hitungan traffic, ya kan? Ini kalau kita ambil berarti perbincangan akan seperti apa? Itu hampir semua artis. Ya kan, Phil Koplo pun juga pada saat itu seperti itu. Terus kemudian saya ingat waktu itu setelah Didi Kempot itu ada presiden yang itu loh, yang hampir kayak yang Boyolali. Abah Lala. Abah Lala. Iya. Ya kan, Abah Lala. Benar. Ya kan, Abah Lala itu pernah. Presiden Cendol dapat ya. Ya kan, kayak gitu. Itu pernah kita. Tapi kita packaging semua Mbak. Terus kemudian kita juga ngambil efek rumah kaca. Yang tentu saja genre yang menurut saya ini anak muda banyak yang seneng gitu dengan karakter yang beda gitu. Nah, kita sekarang juga lagi mengemas gitu, mengemas di mana kita menggabungkan Poni D. Wow. Dengan DJ gitu. Itu sedang dalam kemasan kita olah dalam konsep gembira lokal. Gitu. Nah, artinya semua event yang kita ini semua kita atur ya dalam konteks tidak hanya sekedar value event itu punya dampak, tetapi juga kita juga mengukur bagaimana impact terhadap brand. Gitu. Makanya itu seberapa diperbincangkan. Terus kemarin juga cukup rame itu karena The Dudas. Ya mampir kan ke Sunan. Nah, mampir stay di tempat kita. Ada Ariel, ada Gading Martin, terus kemudian ada siapa itu? Raffi Ahmad. Itu kan mega influencer levelnya. Bener. Nggak mungkin kita nggak punya hitung-hitungan kan. Itu gimana membuat mereka mau Sunan? Kalau dibilang Solo cukup banyak ya hotel. Marketing is networking. Ya, kemudian ada Raffi, kemudian ada yang di penyiarnya Prambos ya, Desta ya. Desta. Nah, artinya 4 orang ini punya masa. Pasti punya follower masing-masing. Mereka datang ke Solo dan acara ini adalah acaranya Rans. Gitu, kita dapat. Terus kemudian pada saat rame-ramenya Torik. Sama istrinya ya, Alia ya kan. Itu kan private di Mangkunegaran di Solo ya. Nginepnya di tempat kita. Gitu. Nah, artinya apa? Itu juga kita ngitung gitu bagaimana itu punya dampak terhadap apa yang kita lakukan. Tidak hanya profit mereka menginap kita mendapatkan payment ya, tetapi juga resonansi ini yang kita hitung. Atta Halilintar dan Aurel. Gitu. Benar. Terus kemudian ketika tren itu mua-mua yang benar-benar jadi influencer itu juga hampir semua nginep di tempat kita. Jadi memang kita mengkategorikan juga ada mega influencer, kemudian influencer yang kategorinya berbeda gitu ada kita. Yang sehingga kita harus bisa mentargetkan itu untuk bisa menjadi bagaimana ya kita mengelola ini dengan baik dengan yang ada. Termasuk hari ini. Hari ini kita bikin Sunan Membatik.
Di Sunan ya, Pak, Ya, ya? kolaborasi dengan Batik Dandar Hadi. Wah. Ya, jadi karyawan membatik, tamu membatik, influencer membatik. Dan momennya pas Momennya hari batik, di hari ya kan? batik ya, Hari bulan batik. batik Nah, masih. tentu saja ini juga akan membangun resonansi ya. Mereka ketika membatik kan ada experience. Iya. Ketika ada experience mereka akan mengabarkan ke tempat yang lain. Nah, ke teman-teman digitalnya menjadi perbincangan. Kita pilihan MC, pilihan apapun semua adalah digital mindset. Oke, iya iya. Apalagi sekarang Harus kita cek dulu. Oke, ya Iya. masuk nih gitu. benar. Sekarang borderless ya. Maksudnya Iya. promosi di Solo itu bisa dibaca di Batam, di luar Iya. negeri, bahkan Oke. orang sementara Betul. Solo juga jadi pusat perhatian ya, Mbak. Betul, Banyak yang betul. kesini karena ya sini jadi ya banyak lah perjalanan politik, ekonomi Iya, dari Solo. Iya. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh Sunan. Sangat. Itu sampai kita juga berpikir bagaimana untuk mengelola semua yang ada itu punya impact yang positif untuk brand. Oke. Gitu ya. Jadi cara mengolahnya juga harus kreatif. Terus kemudian tokoh-tokoh yang kita hadirkan di situ. Kalau kita bikin talk show ya narasumbernya itu juga kita perhitungkan betul gitu. Di samping tentu saja strategi konten dari sisi satu isu. Oke. Yang kedua adalah momentum. Ya kan, seperti sebuah berita untuk jadi headline kan ada syaratnya Iya, ya. bener. Momentumnya pas nggak nih gitu kan. Isunya cocok nggak nih untuk diangkat jadi halaman 1 gitu kan. Di digital kan juga seperti itu. Ini kira-kira reading the wave kan. Ini apa nih yang lagi kuat nih gitu. Oke. Harus diikuti. Jadi itu ada riset sendiri juga. Kalau saya sendiri biasanya tes di sosial media di Sunan itu ini sama ini pilih mana? Oh, sering Sheila gitu ya? on Seven sama Dewa misalnya kayak gitu. Oke. Oke, ini terus kemudian kita cek. Tapi ya lepas daripada itu saya punya intuisi sih. Oke. Ya kan mungkin panjang waktu yang ada di situ membuat kita punya feeling ini akan jadi sesuatu atau tidak. Ada jadi besar atau akan jadi memang benar-benar akan wow banget itu intuisi-intuisi itu yang kita latih. Kadang kita ngelihat gitu, oh oke, ini bisa jadi. Oke. Ya kan, waktu Gilga kayak gitu. Saya nggak pernah ngerti itu Gilga itu siapa. Awalnya kan. Pernah ya di Sunan? Pernah. Oh iya, Gilga. pernah lu kayaknya ya. Gilga itu pernah booming juga gitu. Terus kita belum ngerti, saya belum terlalu ngerti kan. Terus kemudian saya cuman, tim kami kan banyak. Bu coba saya pelajari CV-nya gitu. Pelajari. Oke, naik gitu. Oke, dan hasilnya juga bagus. Dan Sunan ini menurut saya jadi ini juga ya ruang untuk semua kelas ya. Kalau orang kadang melihat hotel berbintang hanya untuk musikus kalangan tertentu, tapi dulu berani untuk ngambil pas Sikap yang untuk beda. mungkin campur sari, koplo semuanya masuk gitu dengan kemasan ala Sunan gitu. Iya, oke. Jadi lebih how to package ya, packagingnya itu. Gimana kita mempackaging sebuah event. Jadi ya enggak bagaimana itu menjadi kelas hotel. Oke. Nah itu kan PR kita ya, proses kreatifnya ada di situ gitu. Jadi kita konten, bagaimana kita pengemas, bagaimana kita melempar ke pasar, sponsor, dan juga internal kita ya. Untuk bisa kemudian belajar dari situ bahwa oke, seperti awalnya juga perdebatan ya, maksudnya bisa nggak akan seperti ini, efeknya apa terhadap brand dan Iya, sebagainya benar. Kadang gitu orang kan. takut gitu ya, nanti dampaknya ke Nah brand. seperti apa gitu, tetapi kan ibarat kata kan saya sendiri juga orang brand ya, jadi mungkin bisa mengkalkulasi bahwa ini akan jadi bagus ketika kamu packagingnya akan seperti ini dan itu akan sesuai dengan message Sunan sendiri gitu. Makanya kita kasih kayak judul pun gembira lokal. Oke. Gitu kan, udah lucu kan gitu. Terus baru masuk, nanti di situ harus berkain. Gitu karena itu makanya kemudian ada value-nya apa Mbak? Karena memang ada isunya. Iya, Kita mau mereka itu masyarakat itu peduli wastra Nusantara. bener. Peduli kain. Caranya gimana? Nggak bisa kain ini nggak bisa. Anak muda sekarang nggak suka digurui. Iya. Ya coba deh kalau dengan kain seperti ini yang ngeband seperti ini kayaknya seru deh. Iya, Dia iya. lihat, dia contoh dan dia nyaman, dia akan pakai. Gitu. Itu cara kita merawat Ini ya. keindonesiaan kita Iya. dan semua tradisi yang ada ya dengan cara-cara yang bisa diterima anak muda. Tapi aku Gitu. sepakat sih Mbak bahwa semua harus ada value. Termasuk yang tadi mau gembira lokal harus ada Iya, value-nya apa yang mau di-deliver, ada message ya kan. Jadi kalau memang mengamati perjalanan Sunan itu tidak hanya sekedar branding sih Mbak. Tapi lebih deliver value. Iya, iya. Makanya bisa bertahan sampai sekarang ya sebagai hotel yang legend gitu. itu kekuatan kita mungkin atau susah untuk diduplikasinya itu lebih karena kita pegangan kita itu ada dalam branding, deliver value. Iya, iya. Ya bagaimana kita membuat impact, tidak hanya tampil ada tapi
impact-nya apa. Oke. Ya kita pikirin gitu. Penting banget. Nah, kalau tadi kan Mbak Retno bilang secara internal sebenarnya sudah ada riset ya. Kemudian ada riset eksternal yang ini semakin mengukuhkan gitu. Nah, dengan kemarin penghargaan itu, apakah Sunan kemudian melihat peluang-peluang baru untuk pengembangan di riset digital ini atau pengembangan digital marketingnya? Ya, saya juga melihatnya begini, karena media pasti punya alat ukur yang lebih ya. Kalau kami sedikit intuisi dengan data-data yang sederhana, walaupun itu bisa menjadi penanda gitu. Tetapi kalau di Solo Pos pasti dalam melakukan riset dia punya alat untuk mengukur. Tadi Mbak Ika cerita bahwa sekian ini diperbincangkan publik dengan luar biasa gitu untuk event-event tertentu. Nah, artinya apa? Bahwa ini apa yang kita riset tervalidasi. Tapi peluang apa yang bisa kita kembangkan? Kemudian di dalam strategi eksekusinya akan seperti apa ke depan? Jadi kalau seperti itu Solo Pos misalnya ya, kita punya platform apa? Sekarang mainan kamu tidak di X misalnya. Sekian persen di konten ini, di media ini, ya kan? Sekian kamu harus lari ke sini. Itu kan strategi. Dulu mungkin perimbangannya 80-20. Sekarang nggak bisa. Budget berfungsi harus lari 70% ke digital misal. Dengan konsep digital yang seperti ini. Ya kan, dari hasil yang SBBI kemarin ya. Kita harus melihat perbincangan, ukuran perbincangan menjadi menjual atau kemudian bisa tereksekusi dengan pembelian, itu kewajiban kita untuk mendorong, tetapi awareness di media sosial kita harus ciptakan dan kolaborasi dengan siapa, platform apa, mana yang paling efektif. Nah, ini kan membuka ruang bagi saya dan Solo Pos sendiri untuk menggali kembali repositioning terhadap belanja iklan. Jadi ini ya, dari sekarang modelnya komposisinya seperti ini, gitu, ya kan. Jadi kita repositioning strateginya, frekuensinya, kemudian value yang kita berikan, gitu. Dari sini bobotnya harus lebih ke arah mana supaya strategi kita tepat. Gitu. Jadi tetap akhirnya juga mempengaruhi strategi-strategi yang akan dilakukan dieksekusi, ke depan ya. Pasti itu gunanya riset kan itu. Nah, berarti Sunan juga ini ya Mbak, kalau dibilang selalu adaptif dari generasi ke generasi. 2008 mesti generasinya yang milenial dulu. Ini Gen Z dan ke depan mau alpha nih. Ya, mau alpha nih. Gimana tuh caranya? Padahal beda loh Mbak, beda generasi ya. Gap generasinya pasti beda banget. Kita tuh pernah melakukan training bagaimana mengatasi gap generasi. Gimana tuh? Karena kita sadar betul bahwa ini akan menjadi satu persoalan kalau kita tidak antisipasi. Di Sunan itu karyawan dari komposisi itu ada yang namanya baby boomernya masih ada. Ya kan? Kemudian dengan generasi di bawahnya milenial ada, Gen Z ada. Setiap itu punya pola komunikasi yang berbeda. Ya misalnya kalau yang atas ya, ibu lebih seneng kalau kamu punya masalah itu kamu datang ngomong gitu. Anak milenial atau Gen Z enggak, kan bisa di WA. Kan cukup itu. Dengan kata-kata di WA aja yang kalimatnya itu yang mungkin jadi aneh, kalimat sambungnya ini saya nggak pernah misalnya kayak terus gitu TS gitu nggak pernah. Itu ala saya kan nggak pernah, selalu penuh gitu, komplit gitu. Mungkin karena saya masih generasi yang old school ya. Kita harus jelas ya. Nah, tapi kalau anak sekarang mungkin beda. Terus kemudian di dalam mensikapi pekerjaan gitu, kreativitas kan memang background yang berbeda. Nah, justru di sinilah kita justru saling belajar untuk bisa memahami bagaimana memahami mereka, dan mereka pun juga harus memahami kita dengan cara bekerja sampai kemudian muncul titik tengah apa yang kita harapkan. Gitu. Dan pada saat training itu seru juga karena mereka punya ekspektasi, kita yang ini juga punya ekspektasi gitu loh. Nah, akhirnya kan kita harus terjembatkan dengan baik. Bagusnya ketemu di tengah. Sama-sama punya kekuatan sih Mbak. Dan sama-sama punya kepentingan agar perusahaan ini sustain, agar kesejahteraan kita meningkat semua. Yang disebut baby boomer pasti punya relasi dengan klien-klien lama yang ini militan gitu. Itu dan itu menjadi penopang untuk bisnis kita. Karena kan Sunan tuh loyal customer-nya banyak. Gitu. Hampir lebih dari 50% tuh mereka repeat. Lebih gitu. Artinya kita hanya mempenetrasi mungkin market baru sekian, tetapi kita punya modal market lama yang harus dipakai dengan cara-cara
yang mungkin kita juga harus turunkan kepada adik-adik yang di generasi berikutnya. Maintainnya harus seperti apa. Semua ada kekuatannya. Iya gitu. Nah kalau di riset digital itu juga ada ini Mbak, selain engagement tadi sebenarnya saya mau nanya soal engagement, gimana mengelola engagement, tapi udah dijelasin secara detail oleh Mbak Retno terkait dengan isu dan value. Nah ada juga soal tone, jadi tone itu adalah sentimen. Iya, sentimen negatif, positif atau netral. Ya benar, jadi bagaimana sebuah brand ini ketika dibaca oleh teman-teman warganet itu ada sentimennya negatif, positif maupun netral. Nah gimana nih menyikapi ketika ada tone negatif? Pasti ada. Ada. Karena makanya kita harus hadir di semua platform. Sehingga kita punya ruang bicara untuk kontra narasi kan. Begitu misalnya. Atau minimal mengklarifikasi. Dari tone negatif tidak terhindarkan. Ketika misalnya mereka nonton konser, mereka macet. Mereka akan ngomong kok macet sih. Nah suatu ketika pernah EO ketika melakukan kerjasama dengan kita, itu wilayahnya EO yang kena kita. Pasti kan kita nggak perlu ini EO-nya, tapi kan kita perlu menjelaskan dengan elegan bahwa kerjasama kita adalah ini, kemudian tanggung jawab EO-nya akan menyampaikan ABCD gitu. Nah artinya kalau kita hadir di platform, kita ada di TikTok, kita ada di mana, kita bisa menyampaikan karena kita ada dan dari lama kita berkomunikasi. Tapi kalau tidak, kan tiba-tiba ada ketika kamu klarifikasi, ketika ada masalah, ada masalah, enggak. Makanya di semua platform kita ada. TikTok kita tuh ada TikTok edukasi loh, bisa dilihat TikToknya Sunan. Seru. Ada tema yang yang edukasi itu cerita yang sederhana, caranya check in. Apa sih fungsi ini? Ya, fungsi apa kartu ini? Itu simple dan itu ternyata menjadi satu kajian di beberapa kampus. Contoh gitu loh. Jadi mereka mengajar dengan cara-cara sederhana. Nah, ini kan bermanfaat. Sekali lagi value. Saya bilang TikTok itu memang lucu. Kalau lucu kan harus beda kan. TikTok sama Instagram kan pendekatannya lain. Ya, dia harus lebih ibaratnya lebih cair. Ya kan, oke boleh. Tetapi saya nitip ada konten edukasi di situ, yang isinya edukasi hotel tapi dengan cara yang asik. Benar. Ini akan berguna banget buat adik-adik yang belum pernah ke hotel, yang belum ngerti kenapa sih sebuah hotel ada gulingnya, gitu. Kira-kira kayak gitu. Simple yang benar-benar TikTok friendly. Isu-isu itu, nah itu juga banyak yang seneng. Ya kan, bahkan bisa jadi tadi di kampus kuliahnya lihat itu, ya kan, TikToknya Sunan. Ini saya mau cerita gitu, karena kita juga ngajar kan, gitu. Nah itu contoh. Tapi memang tone negatif tidak bisa terhindarkan. Oh nggak mungkin di era yang seperti ini, satu brand itu nggak boleh tipis kipunya. Benar. Ya kan, kita harus mendengar suara konsumen, bahwa kemudian kita memfilter, mengambil keputusan, dan mungkin ada banyak hal bullying mungkin di situ. Benar. Dan warganet kan juga maksudnya bermacam ragam ya. Dan kita harus bijaksana sebagai brand. Seperti manusia brand itu. Bagaimana kita membangun respon. Bagaimana menciptakan fairness. Bagaimana mendudukkan kita di posisi mereka. Penting kan kita sebagai brand juga dewasa, mature. Gitu, oke. Orang boleh punya persepsi. Tapi kamu juga punya hak untuk meluruskan. Iya benar. Gitu. Tapi keputusannya akan seperti apa ya kamu harus bijaksana untuk menerima. Gitu, kira-kira itu. Bahkan ketika mungkin ada influencer yang diundang dengan engagement tinggi, bisa jadi ada juga yang influencer ada mungkin yang tidak suka, kemudian tone-nya jadi negatif, itu pasti juga terjadi. Pernah kayak gitu Mbak? Suatu ketika ada sedikit bermasalah ya. Nah ini Mbak, cara memilih influencer itu juga punya tip and tricks ya. Karena juga si influencer ini bisa mempengaruhi brand korporasi. Jika kita tidak pinter untuk memilih dan memilah, ya, dan kadang-kadang mereka punya isu pribadi, kita yang kena. Nah artinya kita harus benar-benar radar kita jalan. Dia sedang ada problem di mana gitu. Ya pernah ada satu ketika misalnya ada informasi, oh ya udah berarti kan belum terlanjur. Tapi risetnya kan juga harus ada. Gitu. Karena itu memang sangat resisten ya. Karena benar-benar bergantung kepada si figur ini. Benar figur ini kan juga manusia, punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Beda sama beriklan di media. Bisa. Ini sebenarnya kan beriklan kan. Sebenarnya kan bentuk iklan kan ini ya, bentuk iklan media itu ada rujukan, ada kalau advertising yang iklan display seperti ini, iklan kuping seperti ini ya kan, kalau advertorial seperti ini. Kalau di situ kan figur ini menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi orang, tujuannya sama.
mempengaruhi, persuasi kepada orang untuk mungkin menyukai brand kita, kemudian membeli atau bagaimana, atau menginformasikan sesuatu. Cuman caranya berbeda. Kalau ini nggak ada resistensi, mungkin kalau di sini ya resistensinya jenisnya berbeda gitu. Kalau di sini ya pribadi si figur ini bisa menjadi satu yang berpengaruh. Benar, gitu. Meskipun mungkin engagementnya bisa lebih tinggi nih misalnya. Misalnya itu. Ya karena itu cukup sering terjadi gitu ketika ada influencer yang sedang bermasalah ke sebuah tempat, kemudian ini pernah didatengin ini nih, nggak usah nih, misal kayak gitu ya. Berarti dengan riset ya Mbak ya, yang terus dilakukan. Oke. Nah kalau ke depan ini apa nih yang mau dilakukan Mbak? Kan sebenarnya sudah cukup banyak ya. Banyak ya, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menjawab tantangan pasar yang semakin kompetitif ya. Tidak hanya berbicara terhadap hotel Sunan sendiri, tapi juga kota Solo secara keseluruhan. Dengan perubahan-perubahan yang ada di tahun 2025, persiapan apa yang harus dilakukan, kemudian juga kita harus melihat daya beli masyarakat juga gitu, kemudian perilaku konsumen setelah COVID, setelah ini kan berbeda semua. Nah itu yang harus kita prepare untuk siapkan gitu Mbak, untuk 2025 nanti. Kalau tren customer sekarang seperti apa Mbak? Mereka lebih ini ya hybrid atau ini jadi sesuatu yang wajar gitu. Jadi harus hotel juga harus ramah terhadap itu ya. Jadi meeting di sini kemudian terhubung dengan yang ada di sana. Ya kan, di sininya cuma 50 pack misalnya, lebih kecil, tetapi karena hybrid pesertanya bisa ribuan tapi hybrid. Itu kan ada satu tren baru. Mereka lebih juga sadar kesehatan, kemudian sadar kebersihan, lebih rigid terhadap hal seperti itu. Saya kira wajar gitu, karena COVID itu memang benar-benar menghasilkan satu trauma kan ya, trauma. Tapi juga satu hal juga ada kebangkitan pariwisata di situ, karena sudah menahan terlalu lama, kemudian pengen melakukan sesuatu. Nggak social apa distance. Iya, distance. Dulu kan itu ya, sekarang udah nggak ada jarak lagi gitu. Tapi Solo sebagai kota MICE masih jadi andalan? Ya, Solo sebagai kota MICE masih. Tapi saya melihat ada satu perkembangan baru di era yang Mas Gibran ya, sport tourism cukup ini ya, ya. Jadi mulai dari event-event seperti yang ini Peparnas, kemudian Paralimpik, itu kan sport tourism sebenarnya. Yang mana itu sudah satu agenda yang terus ada gitu, di berkeliling di beberapa kota. Itu cukup sangat signifikan, termasuk juga tourism yang kayak lari, itu juga lagi tren ya, ada di Solo ya, Mangkunegaran Run, SHA Run, kemudian ABCD. Nah itu bagus sih. Jadi menurut saya itu satu pergerakan yang cukup bagus. MICE kita juga harus sadar bahwa MICE dalam jumlah yang besar itu menghasilkan multiplier effect buat kota ini. Tapi kompetisi di sini hotel juga semakin banyak, ruangan juga sekarang banyak alternatif, termasuk juga ada ruangan besar di Edutorium UMS juga kan. Nah ini juga membuat kita semakin banyak didatangin orang karena fasilitas kota bertambah. Solo Raya ya saya lihat ya, tidak hanya Solo gitu. Nah itu juga membantu kita untuk bisa lebih kompetitif sebagai kota. Tapi kalau Mbak Retno sebagai penggiat pariwisata ya, apakah pariwisata Solo yang terus berkembang ini juga ikut mempengaruhi di hotel-hotel ya? Ya pasti. Tapi istilahnya begini, dengan 17 destinasi prioritas, itu kan sebagian juga pariwisata. Nah disitulah kita bisa mengambil satu kesempatan untuk bisa menunjukkan bagaimana hospitality itu dikembangkan. Itu harus paralel. Sekarang produknya didandani misalnya ya, direvitalisasi. Benar. Atau bahkan produk baru kayak Masjid Syekh Zayed ya. Itu kan menjadi tempat kunjungan pariwisata yang paling tinggi di Jawa Tengah ya, pernah memecahkan rekor itu. Nah, otomatis kan people-nya ya kan itu juga harus disiapin untuk kita juga sadar hospitality kita seperti benar, apa. Pelayanannya gimana? Ya, kemudian apakah mereka pulang dengan membawa kesan yang baik, termasuk juga bagaimana tata kelola lalu lintasnya. Itu kan banyak hal yang harus dipikirin. Balai Kambang yang sangat cantik, itu kan juga mendorong orang untuk melihat. Pracin Matuin, Lokananta yang sangat luar biasa. Saat ini sekarang bisa menjadi center of ini ya, kumpulnya teman-teman muda yang keren-keren gitu. Kemudian juga aktivitas positif banyak yang dilakukan di situ. Ini membuat kota ini menjadi lebih dinamis. Nah inilah yang harus banyak dikabarkan. Ya kita sebagai penggiat pariwisata ya ayo membangun narasi positif tentang kota ini. Mengabarkan ke pihak luar betapa
Kota Solo mengalami perkembangan yang luar biasa, kemudian dalam sektor pariwisatanya dan juga mengabarkan melalui konten-konten yang positif. Oke. Gitu. Sederhana ketika kita posting tentang Pracima itu aja udah rame kan. Itu gimana ininya Sampai. itu. Karena cantik kan tempatnya. Kita ke Lokananta tiba-tiba kita ke museum musiknya. Iya. Itu mereka seneng gitu. Nah, itu kita manfaatkan. Karena dalam PAD juga kan pariwisata memegang 3 besar ya. PAD pariwisata Kota Solo. Nah, ini yang harus juga kita ikuti dengan regulasi yang berpihak kepada pariwisata juga, termasuk juga menyiapkan masyarakat pariwisata, Iya, benar. ya sadar wisata, sadar terhadap kota ini sebagai kota budaya dan pariwisata. Tapi memang harus dipersiapkan ya Mbak. Takutnya malah jadi bumerang ketika banyak yang kesini kita nggak siap Kita nggak gitu. siap. Itu harus paralel Mbak malas, disiapin ya supaya ketika pulang dia menemukan hal-hal yang memang mereka harapkan ada. Ada hospitality, ada keamanan, itu faktor yang luar biasa keamanan kan, harus safe ke dalam satu kota. Terus kemudian juga merasa ketika di sini tuh aku makan seperti ini tuh dengan transparan ya, bukan dengan ya. Itu kan juga mempengaruhi faktor-faktor itu. Iya benar. Sangat-sangat mempengaruhi orang untuk datang kembali. Parkirnya juga lebih mudah mungkin gitu. Jadi dari trafficnya juga lebih dikelola. Misalnya itu kan mereka senang dengan seperti itu. Solo sekarang setiap weekend selalu kayak full gitu. Maksud ya. Plat dari mana-mana masuk. Ya, nah, ini. Boleh dikasih bocoran nggak Mbak? Mungkin untuk penginapan gitu. Dibandingkan dulu sebelum pandemi itu kenaikannya berapa persen? Bagus sih kalau saya melihat trennya terus naik ya. Jadi kalau untuk setelah pandemi langsung ya karena kan dari angka yang kecil menjadi sangat tinggi, besar kalau gitu. dengan Tetapi sekarang ini aku rasa Kota Solo dengan event-event nasional dan internasionalnya itu cukup positif. Oke. Iya kan, cukup positif. Kalau ada kenaikan persentasenya saya belum hitung secara pasti gitu, tetapi paling enggak saya melihat semua hotel juga bergairah, artinya bisnis tumbuh. Gitu. 5 tahun ke depan kayaknya seperti apa nih Mbak perhotelan di Solo? Saya berharap bahwa termasuk yang pertama pertama adalah tol ini kan punya pengaruh. Oke. Jogja, kemudian Solo Semarang, ini akan menjadi satu kesatuan yang membuat kita bisa ibarat kata berapa jam kita main ke Jogja, ke Solo. Nah, ini semua kota bisa mendapatkan benefit. Dan saya yakin itu akan pasar yang akan membentuk. Kemudian mereka akan memutuskan menginap di mana, kemudian juga sekreatif apa kota itu di dalam menarik mereka untuk datang, tetapi semua sama-sama diuntungkan ya karena kalaupun jaraknya pendek, mereka datang ke Jogja mereka main kok ke Solo. Iya. Sehingga proses untuk ibarat kata melihat kota Solo itu juga akan cepat. Cepat ya. Ya kan, akan cepat cuma sekian menit ke kota Solo gitu, lihat gitu. Nah, terus kemudian bagaimana kota Solo tuh bisa punya daya saing dalam konteks bagaimana menempatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada itu bisa menjadi satu istilahnya benefit buat semua hotel yang ada. Nah ini PR kita bersama dan kita yakin kita mampu. Oke. Gitu. Kolaborasi ya Mbak. Kolaborasi terus kemudian juga kerukunan di antara semua stakeholder, goodwill yang baik dari pemerintah itu akan membuat kita lebih mudah mencapai tujuan bersama tadi. Apakah Solo sendiri atau di aglomerasi juga kira-kira bisa saling berkembang? Saya rasa juga kalau kemudian ini menjadi satu keuntungan bersama semua pihak pasti akan menyambut baik. Gitu, saya yakin dan optimis. Karena semua pihak diuntungkan, gitu. Sunan udah mulai itu mau mungkin melihat atau bikin program yang ke depan kayaknya aglomerasi ini akan udah dari dulu Mbak. Iya kan, kalau kita kan ada pengembangan kan misalnya program yang kita buat waktu itu ya kita mencoba untuk bagaimana mengkombinasikan dengan rumah atsiri. Gitu ya, dengan pasar yang sama. Kemudian kita ininya terus kemudian jalan-jalannya ke sana. Kita punya beberapa paket ya dengan destinasi baru ya ada yang baru, ada yang revitalisasi. Lokananta tinggal nyebrang. Dari kamar saya tuh melihat Lokananta dan kamarnya Sunan tuh kelihatan loh aktivitas konsernya dari ini apa nih? Lagi konser gitu kan. Terus kemudian dengan The Colomadu juga. Ini Karanganyar juga kan. Terus kemudian kita punya paket juga dengan Mangkunegaran yang terakhir ini. Pesona Mangkunegaran itu nginep di Mangkunegaran,
kita kasih juga dengan harga tertentu, kita kasih 2 tiket free untuk eksplor Mangkunegaran dan juga bisa gusyo ke Prajimatui gitu. Ini paket aglomerasi juga udah disiapin. Soal digital marketing juga sudah luar biasa disiapin. Jadi Pondasi. Pondasi. Kalau menatap 5-10 tahun ke depan kayaknya ya masih aman ya Mbak ya. Bakal terus berkembang. Bakal terus berkembang sepanjang yang ada di sana ataupun kita bisa konsisten dengan garis yang sudah. Jadi kalau dulu dari Pelita ya pembangunan itu 5 tahun itu kan sudah ada garis-garis besar haluan negara ya. Kalau kita garis besar haluan Sunan ya. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi kita mau berkembang kemana, ke titik mana. Itu nggak hanya hari ini tapi juga 5 tahun kita ada di mana. Oh selalu ada ya Mbak? Iya, kemarin waktu saya pertama memegang kepercayaan ini juga sudah 5 tahun tuh kita harus digital, harus titik ini. Dan ternyata bener kan. Sampai ya? Ya sampai kan, karena 2 tahun kena pandemi. Iya. 2 tahun lebih ya. Hampir 3 tahun kena pandemi. Berarti kan kepotong ya di masa durasi saya memimpin itu. Tapi nyampe juga gitu. Karena memang kita harus menang di sini. Menaklukkan pasar dengan persepsi yang positif di platform ini gitu. Dan ini repeletanya sudah sampai ya di digital nanti ke depan. Tinggal landas. Luar biasa sekali Mbak Retno. Bener kan rekan-rekan, sangat inspiring. Jadi kalau saya kurang tahu tadi mungkin udah 30 menit sampai 1 jam ini isinya daging semua. Kalau bicara soal kenapa Sunan akhirnya dapat penghargaan kemarin sudah terbukti karena persiapannya emang luar biasa. Apa yang dibangun oleh Sunan ini emang keren sekali di bawah kepemimpinan seorang GM perempuan di Solo satu-satunya ya Mbak ya. Ada sih, ada Mbak Sendang ya. Oh iya Mbak Sendang. Iya. Said Kusuma ya. Ada beberapa. Tapi luar biasa beliau. Terima kasih Mbak. Karena sudah. Jadi, judulnya seberapa pantaskah? Aduh ini kayak. Seberapa pantaskah Sunan menerima ini gitu ya. Menerima apresiasi ini gitu. Kira-kira itu yang ingin dikulik ya. Iya benar. Tapi saya merasa sudah sangat pantas. Sudah sangat pantas. Terima kasih Mbak Retno. Ya, terima kasih luar biasa perbincangan kali ini. Saya jadi sepakat dengan tagline-nya Sunan yang selalu dibilang Solo ya Sunan ini kayaknya sudah pas ya. Pas. Nah sekian dari kami rekan-rekan Sobat Expos yang ada di rumah. Sampai jumpa dalam Economic Chat selanjutnya bersama Solo Post Media Group. Selamat siang, sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.